Terus di negara-negara berkembang seperti Cina, Vietnam, jadi kita kalah nih. Kita kalah laju lah gitu ibaratnya. Di Cina, Vietnam, saya nggak mau ngomong Eropa ya, kayak Swedia, Jerman yang udah banyak pakai energi terbarukan gitu ya. Karena nggak apple to apple kalau mau bandingin sama Indonesia. Tapi kita ngomong di skup Asia Tenggara sendiri. Malaysia, Vietnam, lalu kalau di skup Asia kita ada Cina gitu ya. Mereka punya kebijakan untuk pengembangan energi terbarukannya tuh pesat luar biasa gitu ya. Malaysia tuh bahkan punya peraturan di bank-bank, kalau di kita mungkin BUMN-nya gitu ya. Di bank-bank negaranya mereka punya peraturan kalau ada individu yang mau pasang solar panel di atap rumahnya itu dapat soft loan, dapat pinjaman lunak gitu ya. Nah, di kita nih kayak gini belum ada gitu. Em, karena memang pasarnya tidak diciptakan untuk investasinya supaya mudah gitu energi terbarukannya gitu. Jadi ini yang jadi concern masyarakat sipil juga. Ini kita sudah berikan rekomendasi-rekomendasi ini gitu supaya bisa dilaksanakan. Kan memang nggak bisa gitu ya, maksudnya tiba-tiba pindah gitu. Orang, saya sering mengibaratkan gini, kalau kita mau pindah rumah, kan rumah barunya kita siapin dulu kan, supaya nanti kalau kita pindah rumah lama kita tinggalin, kita udah siap masuk ke rumah baru. Nah, ini roadmap untuk energi terbarukannya nggak jelas gitu. Rumah untuk energi terbarukannya belum disahin. RUU EBT itu tuh udah terkatung-katung 4-5 tahun ini gitu. Sementara RUU Minerba kemarin 2022 disahkannya secepat kilat gitu kan. Nah, ini tuh bahkan yang kemarin yang baru ya 2025 yang memberikan izin ke perguruan tinggi dan juga organisasi keagamaan itu udah disahkan gitu secepat kilat. Tapi RUU EBT-nya terkatung-katung 5 tahun. Ini jadi pertanyaan besar juga gitu. Arah pembangunan kita yang sekarang udah semakin eksploitatif ini mau 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 dibikin kayak gini terus atau gimana gitu, karena ini tidak sejalan dengan komitmen negara kita. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Sebenarnya tadi pertanyaannya buat Mbak Rahma ya. Cuma tadi Mas Sultan cuma nanya tentang kesalahan environmental atau kesalahan ekologis yang tadi sempat saya sebut karena itu tadi betul ujung tombaknya masyarakat ya Mbak Rahma. Perubahan individual itu akan membawa perubahan sosial dan akhirnya membawa perubahan environmental. Karena tadi saya apa ya dalam pembahasan yang saya sampaikan tadi saya lupa ya apakah saya membahas tentang salah satu hadis Nabi yang pentingnya kita menanam pohon ya tadi kata Mbak Rama hutan kita udah banyak alih fungsi lalu apa yang bisa kita lakukan ya yang paling mudah yang bisa kita lakukan di rumah kita adalah salah satunya kita menanam pohon ya Mbak. Saya kebetulan di komplek perumahan saya ini namanya perumahan eh, apa namanya Panorama Residen di lingkungan kami di kota Depok mungkin bisa dicek itu di Bojong Sari kami salah satu kelurahan yang menjadi percontohan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Jadi di perumahan kami itu reduce, reuse, recycle itu memang sudah dilakukan. Bahkan Pak Badru sebagai salah satu warga di sini kami menggunakan sampah-sampah bekas masak, sampah-sampah pohon-pohon yang kita rapikan itu kita jadikan kompos lalu kita jadikan untuk pupuk ya dalam penanaman pohon di lingkungan perumahan kami sehingga ketika itu menjadi apa namanya pupuk lalu ditanam apa namanya dibantukan apa namanya ditaruh di tanaman kemudian tanaman itu panen dan panennya hasil panennya itu diberikan kepada warga-warga itu merupakan kebahagiaan tersendiri ya ketika kita panen dari hasil tanaman kita bersama sehingga potek hidup cabai tomat terong itu kita nggak beli lagi ya, karena kita sudah nanam di lingkungan kita. Nah jadi teman-teman bahkan Nabi pernah bersabda ya seandainya besok pun kita akan kiamat tanamlah pohon. Itu kan berarti tentang pentingnya Nabi mengajarkan kita tentang kesadaran pentingnya kita menanam pohon. Bahwa fungsi pohon tadi sudah disampaikan sama Mbak Rama untuk oksigen kita bernafas karena kalau nggak ada pohon nggak ada yang membantu kita menyerap karbon di udara, polusi sehingga itu akan menambah laju
apa namanya, polusi dan nggak bisa membantu menyerap panas ya Mbak Rahma ya. Bahkan tidak bisa membantu menyerap air ketika hujan. Ya, makanya banjir itu ya Mbak Rahma ya, banyak banget faktor penyebab banjir. Bisa jadi tadi kurang pohon sehingga nggak ada yang bantu menyerap, kemudian tidak ada serapan tanah karena sudah alih fungsi, bantaran kali jadi tempat tinggal, atau tadi pendangkalan apa namanya, eh, kalinya. Nah, itu kan juga harus dirapikan dan seterusnya. Dan memang jadi PR banget nih Mbak Rama, saya kan kuliah di UIN Jakarta ya. Deket komplek UIN itu sekarang kita suka lihat orang-orang yang buang sampah tuh di pinggir-pinggir trotoar itu. Dan meskipun sudah saya berkali-kali ya, maksudnya kalau wah alhamdulillah nih sudah ada misalnya ada mobil yang suka atau ngangkut tuh Mbak. Tapi itu tadi kesadaran masyarakatnya mungkin nganggapnya ya itu sudah tugas pemerintah untuk misalnya mengambil sampah kami. Padahal tidak tidak seperti itu Ferguso ya Mbak ya. Harus ada upaya kita dari rumah, dari lingkungan. Kalau kami biasanya di sini di RT ya sudah ada biasanya kalau di disebut uang kebersihan ya. Jadi selain tadi yang kita sudah lakukan reduce, reuse, recycle dengan membagi-bagi pola sampah, di situ juga ada petugas-petugas yang membantu kita gitu. Nah, itu kesadaran yang tadi Mbak Rama bilang juga, kita pelit untuk mengeluarkan uang untuk itu. Nggak semua apa namanya, masyarakat punya kepedulian untuk ayo sama-sama kita mengelola sampah dari rumah tangga. Padahal itu yang paling penting dan paling basic dan yang ada di depan kita sendiri. Karena bayangin kalau kita semua buang sampah di pinggir jalan, lalu berharap pemerintah yang akan memungut sampah-sampah itu, berapa sampah yang harus apa namanya, dikeruk ya. Dan itu tadi ketika hujan, mohon maaf akhirnya sampah-sampahnya berceceran di jalan, bikin banjir, bikin bau, dan akhirnya banyak-banyak penyakit yang ada di sekitar situ. Nah itu memang catatan kita ya teman-teman, untuk memulai tadi ya, kata Mbak Rahma, dari diri kita sendiri, yang semoga itu juga bisa menginspirasi untuk merubah kepada masyarakat secara umum. Kalau kami di dunia kampus Mbak Rahma, apa yang sudah kami lakukan untuk go green, itu biasanya kami di PTIK sudah tidak paperless. Kami sudah paperless, semua paperless, kecuali tesis dan disertasi karena memang harus diujikan. Jadi semua proses apa namanya, kuliah itu tidak menggunakan kertas. Tapi kalau misalnya proses penulisan tesis dan disertasi, mengapa perlu kita print out? Karena kalau nggak di print out, kesalahan-kesalahan teknis itu agak susah ya kalau kita nggak lihat di print out dan seterusnya. Akhirnya Pak Direktur bersama kita semua punya kebijakan bersama bahwa proses perkuliahan keseluruhan di PTIK itu tidak menggunakan kertas. Kemudian kami juga apa namanya ya, bahasanya kalau di kantin kami itu tidak, kita lebih menyarankan teman-teman jajan atau minum minuman yang sudah dibuat, misalnya kayak teh manis yang di gelas, bukan bukan teh-teh botol yang biasa dibeli ya, tapi kita menyarankan teman-teman kalau nggak bawa tumbler sendiri atau tadi jajannya pada minuman-minuman yang dibuat langsung oleh mbak atau apa namanya mbak kantinnya. Nah, kayak hal-hal kayak gitulah. Termasuk misalnya ruangan kelas itu juga ada yang settingannya AC, ada yang settingannya non AC. Kalau yang gedung lama itu non AC karena memang posisinya di depan sehingga gampang dapat angin. Tapi kalau yang di belakang itu agak susah karena ketutup dengan gedung yang di sampingnya sehingga kalau nggak pakai AC itu agak susah. Jadi untuk itu kami mohon maaf tidak bisa full tidak menggunakan AC karena kondisi gedung yang kanan kiri itu tidak memungkinkan kami tidak menggunakan AC, kecuali gedung yang depan itu kita bisa non AC. Dan jadi ada beberapa upaya yang dilakukan di PTK, termasuk asrama-asrama kami yang asrama di Sawangan ini itu adalah yang kita sebut dengan Green Campus ya. Karena di situ kita punya lahan terbuka hijau, memang untuk tadi program penghijauan di lingkungan pesantren yang ada di Universitas PTIK Jakarta. Kira-kira gitu teman-teman, jadi aplikasi ya dari apa yang sudah diajarkan oleh Pak Rektor kami, Menteri Agama kita semua, dan itu kita aplikasikan di lingkungan kampus kami. Wah, udah mau jam 9 ya? Gak terasa nih. Oke, kayaknya tadi itu aja kan, saya cuma itu aja ya tentang kesalehan environmental yang juga tadi terinspirasi dari hadis Nabi, kemudian tadi dari Hifzul Bi'ah itu adalah bagian dari upaya
apa namanya syariat Islam untuk menjadikan orang bukan hanya saleh secara spiritual, saleh secara individual, tapi juga saleh secara sosial dan environmental. Itu aja. Oke, terima kasih Mas Farhan, Mbak Rahma. Oke, mungkin itu jawabannya. Berikutnya tadi ada si Afif ya mau bertanya. Dipersilahkan pada Afif. Mana nih? Masih ada Afif. Oke, mungkin yang lain mungkin yang mau bertanya. Ada lagi? Bisa secara langsung maupun di kolom chat. Ada yang japri saya, tapi nanti saya jawabnya juga secara japri. Nanti minta ketemu langsung aja di PTQ karena kalau penjelasan tafsir agak panjang ya, waktunya udah cukup malam. Jadi saya bilang ketemu di kampus aja kalau mau diskusi tentang kajian lingkungan lebih komprehensif lagi. Pak Sahrul nih yang japri saya, tapi kayaknya udah nggak di sini karena saya bilang besok aja ketemu di kampus insya Allah. Kalau nggak ada nggak apa-apa Mas, udah cukup malam. Baiklah, mungkin sekian dari webinar kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber, baik dari Ibu Prof. dan juga Mbak Rahma yang telah memberikan luar biasa sekali ilmunya pada malam hari ini. Terima kasih ilmunya, Bu Prof, Bu Rahma. Ya, semoga ilmu pada malam hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baik, mungkin itu saja. Saya dari moderator, mohon maaf bila banyak kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iya, Terima kasih Mbak semuanya. Rahma. si, Ya, Selamat saya berakhir silaturahim ya ke pekan. Mbak Rahma ya. Oke, keep in touch ya Mbak. Makasih Mas Farhan. Ya, makasih. ya, Ya. Bu. Ketemu lagi. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih kembali, Bu.